Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Kemenag Jatim. Bagaimana kabarnya dulur? Sehat semua ya? Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita senantiasa diberikan kesehatan, tentunya dengan selalu mematuhi protokol kesehatan demi menjaga keselamatan semua orang. Baik, dulur Kemenag Jatim, kembali bersama dengan saya Isnawati dalam program podcast Kemenag Jatim, inspiratif, informatif, dan edukatif. Dulur, keberadaan dari madrasah saat ini makin mendapatkan hati masyarakat Indonesia. Berbagai prestasi, baik itu nasional maupun internasional, telah menghiasi dan mengharumkan nama madrasah kita. Pun juga dengan lulusannya. Banyak orang-orang hebat di negeri ini yang merupakan alumni dari madrasah. Nah, kali ini rasanya tagline madrasah hebat, madrasah bermartabat itu sangat tepat bila disandingkan dengan keberadaan madrasah kita. Nah, pada kali ini, pada podcast ini kita akan berbincang-bincang tentang prestasi madrasah pada ajang robotik internasional. Pada tanggal 12 Juni 2021 lalu, melalui link YouTube Panitia RoboCup Asia Pasifik, RCAP mengumumkan bahwa tim dari Madrasah Alia Negeri 1 Banyuwangi menjadi juara pertama pada lomba robotik virtual bersaing dengan peserta lintas negara. Ada banyak negara yang bersaing di situ. Seperti apakah kejuaraan tersebut? Kali ini kita telah bersama dengan anak-anak peserta lomba robotik tersebut dari MAN 1 Banyuwangi serta pelatihnya. Kita sapa bersama ya. Teman-teman dari Madrasah Alia Negeri 1 Banyuwangi. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya? Ada Nadifa dan Cika, ada Pak Teguh Prasetya sebagai pelatih, ada Hendika Putra, Musni Wafa, dan juga Melisa dan Dida. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya di sana? Alhamdulillah ya sehat. Bagaimana sekolahnya, masih tetap jalan atau menggunakan daring di sana? Tetap jalan, cuman beda shift gitu Bu. Satu kelas ada 2 shift. Oke, pertama saya sapa dulu Nadifa dan Cika sebagai peserta lomba robotik virtual pada lomba RoboCup Asia Pasifik. Di mana itu? Nadifa dan Cika mungkin bisa diceritakan ya terkait dengan lomba yang kalian menangkan itu. Ya. Sebelumnya kalian perkenalkan dulu kelas berapa, mulai dari Nadifa dan Cika. Nadifa dulu. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Nafiatul Nadifa, biasa dipanggil Nadifa. Saya dari kelas 11 MIPA 2 dari MAN 1 Banyuwangi. Iya. Kemudian Cika mungkin ya, perkenalan dulu Cika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Nabila Orisandi, bisa dipanggil Cika, dari kelas 11 IPA 1 MAN 1 Banyuwangi. Oke. Nadifa, bisa diceritakan terkait dengan lomba yang kalian ikuti kemarin itu seperti apa sih kok sampai bisa menjadi juara satu ya? Pada 6 kategori, itu semuanya kalian dapat jadi juara satunya. Bisa diceritakan lombanya seperti apa? Jadi waktu saya mengikuti lomba itu, sebenarnya yang dilombakan adalah mengenai logika. Bagaimana cara kita mengatur logika dalam pemrograman robot. Jadi dari panitia sudah disediakan suatu aplikasi, di mana aplikasi tersebut berisi tentang program, dan kita tugasnya menjalankan program tersebut supaya robotnya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi robotnya itu istilahnya kayak ditugaskan untuk mengambil suatu objek, di mana objeknya itu tersebar secara random, dan panitia menyediakan suatu peta setiap babak, di mana
di setiap babaknya itu menggunakan peta yang berbeda-beda. Jadi di sini kita berlomba-lomba untuk memikirkan bagaimana strateginya di setiap peta yang berbeda-beda agar kita mendapatkan nilai yang tinggi dan mendapatkan poin-poin yang tinggi dengan menggunakan strategi-strategi yang kita rencanakan. Oke, kalau boleh tahu, kunci dan strategi yang kalian gunakan apa sih kok akhirnya bisa menjadi juara satu itu? Mengalahkan, keren loh, mengalahkan berapa negara itu ya? Bisa dibagikan kuncinya apa ya? Mungkin ganti Cika ini yang jawab. Jadi ya kan utamanya tuh ya dicoba-coba terus Bu. Sampai nanti kan bisa sesuai yang kita rencanakan tadi. Terus habis itu ya di sini kita menggunakan strategi random istilahnya Bu. Berbeda dari negara-negara lain. Kalau negara-negara lain itu kayak memang dikhususkan untuk peta ini strateginya apa, peta ini strateginya apa. Sedangkan kita menggunakan strategi yang sama, yaitu strategi semi random istilahnya. Dimana ketika robotnya berjalan itu mungkin 3 menit awal itu menggunakan strategi yang kita inginkan atau istilahnya target-target yang kita sudah atur di dalam program tersebut. Tapi 2 menit terakhir itu kami menggunakan semi random karena kan lombanya itu robotnya diberikan waktu 5 menit. Nah, dalam 5 menit itu ditargetkan kalau untuk kategorinya kita mengikuti kategori First U19. Nah, dalam kategori tersebut, dalam 5 menit, kita ditantang untuk mendapatkan poin 2000. Jadi, yang dilombakan adalah bagaimana cara kita mengatur strateginya tersebut supaya dalam waktu 5 menit itu cukup untuk mendapatkan poin yang sudah ditargetkan oleh panitia. Lomba tersebut itu diikuti negara mana saja sih? Kan menggunakan bahasa Inggris juga ya. Berarti kalian pintar bahasa Inggris ya ini ya ceritanya ya? Iya, sedikit Bu. Alhamdulillah. Negara mana saja kalau bisa tahu? Yang setahu saya itu ada 14 negara ya Bu. Itu ada Cina, Jepang, Brazil, India, Mesir, Singapura, terus ada Rusia juga, ya. Jadi ada 14 negara. Ada 14 negara. Kalian menjadi pemenang pertama ya, bisa mengalahkan 13 negara lainnya. Oke, untuk maju ke tahap ini, berapa hari sih, berapa lama kalian menyiapkan untuk bisa siap secara mental maupun prakteknya? Kalau perlombaannya ini bisa dibilang 1 bulan ya Bu. 1 bulan kita belajar lombanya itu dalam 1 bulan dan kita belajar itu sekitar seminggu. Kita jadi baru awal mengenal program tentang First Aid U19 yang kategori itu dalam waktu seminggu. Dalam waktu seminggu. Tapi sebelumnya memang Cika dan Nadifa itu sudah mempelajari tentang robot ya? Sudah paham tentang ilmu ini? Kalau itu buat kita jujur baru pertama kali Bu. Jadi kita baru pertama kali mengenal program. Baru pertama kali mengenal program, maju di tingkat internasional langsung bisa menjadi menyabet juara pertama. Keren sekali. Oke. Cika dan Nadifa ini juga cita-citanya menjadi apa sih? Kok keren gini? Cita-citanya Cika menjadi apa nih? Kalau saya masih belum tentu gitu ya Bu. Iya, tapi memang sudah tertarik dengan dunia robotik ini sudah lama atau belum? Kalau dunia robot itu sebenarnya kalau robot yang berbentuk fisik itu kita sudah mengenal dari lama dan lumayan belajar sedikit. Namun kalau untuk perlombaan yang ini dan program-program yang ada di perlombaan ini kita baru pertama kali Bu.
Untuk pemrograman ini baru pertama kali, tapi untuk yang fisik sudah sering ya? Ya. Sebelumnya sudah sering mengikuti lomba serupa yang untuk robot fisiknya? Kalau lombanya itu bukan kita, tapi teman kita. Teman-teman, untuk Nadifa dan Jika, ini baru pertama kalinya? Iya, baru pertama kalinya lomba robot. Pertama kalinya, oke. Kalian juga ikut kegiatan ekstra untuk hal ini ya? Apakah di sekolah memang disediakan kegiatan ekstrakurikuler robotik ini? Emang ada disediakan gitu Bu. Jadi Pak Teguh pembimbing kita itu mempunyai 2 ekstra. Yang maksudnya membimbing 2 ekstra. Yang pertama itu peer dan yang kedua itu robotik. Dan kita kalau saya pribadi itu awalnya saya gabung di itu ekstra peer. Setelah itu saya tertarik di robotik. Hasil alhamdulillahnya saya juga gabung di ekstra tersebut. Namun baru pertama kali lomba robotik ya di perlombaan ini, di perlombaan robotik ini. Oke, baik. Terima kasih ya, Nadifa dan Cika. Selanjutnya saya ingin ngobrol juga nih dengan Pak Teguh Prasetyo sebagai pelatih pembimbing anak-anak yang gemar dengan robotik ini. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Teguh, bisa diceritakan nih Pak tentang ekstrakurikuler robotik di MAN 1 Banyuwangi seperti apa Pak? Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Bisna. Jadi, alhamdulillah di MAN 1 Negeri Banyuwangi ini, saya membimbing 2 ekskul. Yang pertama, ekstrakurikuler KIR, dan yang kedua, ekstrakurikuler robotik. Dan untuk robotiknya, belum berjalan begitu lama, tapi alhamdulillah sudah bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa gitu ya. Iya, luar biasa memang Pak. Sudah sering ya tim robotiknya itu menjadi juara? Untuk ikut kompetisi kan kemarin itu ada COVID itu ya. Jadi karena ada COVID, untuk beberapa tahun kemarin itu kita nggak melakukan kegiatan apapun, jadi vakum. Dan begitu sudah ada lampu hijau dalam tanda kutip, oh kayaknya ini bisa ini dimulai lagi bimbingannya. Nah, kita baru mulai lagi tahun ini juga gitu. Jadi sebelumnya kita sudah pernah ikut beberapa macam kompetisi, ada yang di Malang, ada yang di Surabaya, ada yang nasional juga. Tapi untuk yang event internasionalnya kita baru ikut tahun ini gitu. Iya, baru ikut pertama kalinya dan langsung dapat juara 1 ya Pak ya? Alhamdulillah itu berkah. Alhamdulillah. Iya. Nah itu bimbingannya seperti apa Pak? Apalagi ini kan pandemi. Pembimbingan seperti apa? Apakah anak-anak mengikuti bimbingan secara daring atau memang disediakan waktu offline mereka datang ke sekolah? Ya. Alhamdulillah karena ini kan daring dan ada COVID, terus kebetulan di MAN 1 Banyuwangi untuk pola mereka masuk itu tidak seperti hari-hari biasanya. Kalau hari-hari biasanya kan mereka masuk sampai sore, tapi untuk selama COVID ini mereka masuk sampai jam 10. Jadi ada spare waktu dari jam 10 sampai jam 3 gitu. Kalau misalkan mau mengadakan bimbingan. Nah, untuk bimbingannya sendiri kita lakukan secara offline. Ada yang online, ada yang offline gitu. Jadi kalau tergantung menyesuaikan kan kita lomba internasional ya. Untuk lomba internasional ini kita menyesuaikan kira-kira dari panitia buka jam berapa gitu. Karena selisih waktunya itu 7 jam. Dari 7 jam itu misalkan dari panitia buka jam 9, jam 9 tambah 7 berarti buka di Indonesia itu jam 4. 7 tambah 9, 16. 16 itu jam 4 sore. Gitu. Jadi tapi sebelum lomba tadi kan disebutin seminggu sebelumnya ya. Sebenarnya itu jauh-jauh hari mereka sudah mulai latihan, kayaknya sudah sebulan gitu. Tapi untuk di start lombanya ya memang seminggu gitu. Nah, untuk pembimbingannya yang penting yang pertama, jadi mentalnya jangan sampai ini internasional nih. Jangan-jangan kita nggak mampu, apa bisa, apalagi bahasa Inggris, gitu. Iya. Jadi yang dihadapi pertama kali ya mental dari si anak-anak. Jadi saya yakinkan aja, kalian nyoba aja. Di sini kalian nggak dituntut menang kok, cuma dituntut memberikan yang terbaik dari apa yang kalian bisa.
Kalian Sip. punya 5, berikan 5. Kalian punya 6, berikan 6. Nggak usah muluk-muluk. Kalau gagal gimana, Pak? Mereka tanya gitu juga. Kalau gagal ya sudah, kan sudah berikan yang terbaik. Kalau gagal berarti kita sama-sama belajar gitu. Nah, untuk bimbingannya sebisa mungkin di drill gitu ya, di drill tentang beberapa programan, beberapa rule yang kira-kira akan digunakan. Jadi diutamakan mengenali pola gitu. Jadi dari pola-pola yang ada kan program-program meskipun mereka muncul secara random, tapi ternyata pola-pola random itu punya pola tersendiri. Jadi objek-objek yang ditampilkan itu punya pola tersendiri. Jadi di awal di drill setelah mental mereka sudah fix, nggak ada gangguan masalah mental lagi, bukan berarti gila ya. Maksudnya mental mereka sudah siap, entah itu berhasil, entah itu gagal. Mereka nggak mikir itu, mereka mikirnya berikan yang terbaik. Berikutnya adalah pola pikirnya, pola pikir yang diatur dulu. Oh ternyata untuk belajar, meskipun sebelumnya nggak bisa, yang penting ada kesempatan pasti bisa. Jadi setiap kesempatan yang ada itu saya minta mereka untuk mencoba program yang sudah diberikan itu tadi, untuk dipelajari, diulang, sehingga mereka terbiasa dengan program yang ada. Nah, terus ketika ada masalah bagaimana? Ya nggak mungkin kan dalam pembimbingan itu hijau-hijau terus lampunya, kadang-kadang kuning, kadang-kadang merah gitu. Nah, ketika ada masalah, prinsip saya sih selesaikan aja satu persatu. Masalahnya apa, datang ya selesaikan itu. Nah, ketika masalah skill bahasa Inggris gimana? Ya ngomong bahasa Inggris setiap hari, dikasih teks bahasa Inggris, baca setiap hari. Bahkan ada beberapa anak saya itu, maksudnya anak didik saya, itu store setiap hari. Setelah pulang sekolah, juga pulang dulu ya, 5 menit ke saya gitu, ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, itu untuk pola-pola pembimbingannya ya seperti itu mungkin. Iya. Berarti dalam seminggu itu Pak, ada pertemuan berapa kali untuk membimbing anak-anak agar mereka siap untuk mengikuti lomba ini? Untuk berapa kalinya kita nggak menarget ya. Jadi kita targetnya bagaimana caranya biar kita bisa berkembang. Jadi anak-anak dan saya niatnya cuma satu, bagaimana biar bisa berkembang gitu. Jadi untuk target berapa kali seminggu? Nah, tergantung, kalau saya kosong ya ayo, kalau anak-anak kosong ya ayo. Jadi lab itu selalu terbuka. Nggak pernah tertutup sama sekali. Jadi kalau tutup itu mereka tahu, oh labnya tutup, Pak Teguh nggak ada di situ. Oh, berarti Pak Teguh nggak ada kalau tutup ya? Iya. Banyakkah Pak anak-anak yang mengikuti ekstra ini Pak di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi ini? Untuk yang mengikuti ekstra ini kalau dikatakan banyak ya enggak banyak, kalau dikatakan sedikit ya enggak sedikit. Jumlahnya sebatas kemampuan saya dalam membimbing. Iya, Jadi iya. kurang lebih berapa ya? Kalau untuk robotiknya ada 6 kalau nggak salah kurang lebihnya. Berarti 6 anak ini yang akan mengikuti lomba semuanya ya Pak ya? Yang mengikuti ekstra berarti mereka yang akan maju. Ya, ya. Untuk Oke, saat ini 6. ada Nadifa dan Jika, kemudian ada juga Marisa Dinda, Musni Wafa, dan Hedika Putra. Ini merupakan anak-anak yang dibimbing oleh Pak Teguh ya? Ya. Oke, baik Pak. Kayaknya saya perlu menyapa Marisa dan Dinda deh Pak, sebagai anak Bapak ya. Marisa dan Dinda, halo assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Marisa dan Dinda ini kelas berapa? Kelas 11 IPA 1. IPA 1 berarti sama dengan Nadivan dan Cika ya, sama-sama kelas 11-nya ya? Iya. Iya, saya dengar-dengar dari Pak Teguh katanya kalian akan maju pada perlombaan yang sama, perlombaan robotik di Hong Kong tanggal 19 Juni 2021. Tinggal hitungan hari ya, tanggal 3 hari ya. Nah, perlombaan apa itu, Ci Marisa dan Dinda? Bisa diulang, Bu? Enggak terlalu dengar. Oh, iya. Saya dengar-dengar katanya nanti tanggal 19 Juni kalian akan ikut lomba robotik di Hong Kong. Iya, betul ya? Iya, betul. Perlombaan apa itu, kalau boleh tahu? Perlombaan kayak penelitian tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan seputar robot. Iya. 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 Tidak hanya robot sebenarnya, kayak tentang penelitian
tentang kimia, fisika, atau dan lain-lainnya. Nah, ini Marisa, Dinda ini rencananya mau pada ajang tersebut akan lomba apa? Robot atau Iya. kegiatan yang lain? Iya, robot. Kita akan melakukan penelitian tentang robot. Satu tim. Iya. Kalian berdua menjadi satu tim atau berapa orang ya yang akan menjadi peserta pada kegiatan tersebut? Empat orang. Oh, ini sama Hendika Putra dan Muhsinul Wafa ya? Iya. Diceritakan ini robotnya tentang apa yang kalian buat untuk perlombaan besok? Robot kita itu tentang transporter yang berbasis kamera dan Internet of Things yang dilengkapi dengan 16 sensor untuk membaca jalur dan gripper untuk mengangkut barang dan scanner barcode untuk mengirimkan data yang akan dikirimkan ke tujuan. Ya. Itu perlombaan tersebut kalian maju ke tingkat internasional, mungkin sebelumnya sudah melalui tahapan apa saja sehingga kalian bisa maju ke tingkat internasional itu? Mungkin di Indonesia sudah melalui saringan apa saja yang kalian lalui? Untuk tingkat Indonesia kita sudah melalui perlombaan apa saja yang kalian ikuti agar bisa lolos maju ke tingkat internasional di Hong Kong besok? Sebelumnya kita mengikuti ajang RTIC. Ini siapa nih yang jawab ya? Muhsinul Wafa. Oh ya, ayo Mas Muhsinul Wafa mungkin ya, bisa membantu menjawab. Sebelumnya kita mengikuti seleksi RTIC di tingkat nasional dan beberapa dari peserta itu yang akan dikirimkan delegasi sebagai perwakilan Indonesia ke Hong Kong. Oke, baik, saya ulangi lagi ya. Ketika Muhsinul Wafa ini ke Hendika Putra wajahnya ya. Hendika, oke. Saya ulangi lagi ya. Baik. Baik, Bu. Adik-adik ini ya, ini yang akan mewakili Indonesia pada ajang lomba robotik di Hong Kong pada tanggal 19 Juni. Berarti kalau dari sekarang udah 3 hari lagi kalian akan maju ke Hong Kong ya. Nah, sebelum masuk ke tingkat internasional ini tentunya kalian sudah melewati perlombaan di tingkat nasional. Bisa diceritakan ya? Lomba apa saja yang sudah kalian lewati di tingkat nasional? Sebelumnya kita mengikuti lomba itu RTIC. Apa itu RTIC? Road to International Competition. Oh, di tingkat? Nasional. Iya, itu bersaing dengan Madrasah Alia dan SMA ya? SMA malah umum, Bu. Malah ada yang dari universitas juga. Kalian juga bisa mengalahkan di tingkat universitas ya? Ya, alhamdulillah. Menjadi juara 1. Sebelumnya itu kan seleksi untuk delegasi, jadi dipilih gitu, Bu. Kita mendapatkan termasuk dari didik terbaik. Oh iya, terus? Jadi kita disarankan gitu kayak ikut ke ajang internasional. Oh iya. Waktu itu hasil karya kalian berupa apa robotnya itu? Berupa yang ini, Bu, robot transporter. Oh iya. Mungkin bisa ditunjukkan transporternya pada Muhsinul Wafa. Yang ini. Iya. Transporter. Oh, itu yang akan kalian perlombakan pada tanggal 19 Juni besok ya? Iya, Bu. Mungkin bisa dimainkan Mas Muhsinul Wafa? Juga dijelaskan Mas Muhsinul Wafa mungkin tentang robot ini kepada dulur Kemenak Jatim semuanya. Jadi robot ini memiliki 16 sensor yang ada di sini. Iya. Ini fungsinya buat membaca. Jadi ada tracknya itu kita dari garis hitam gitu. Jadi robotnya mengikuti garis yang sudah kita sediakan. Juga di sini kita ada gripper yang fungsinya untuk mengambil barang. Seperti ini, Bu.
dan di objeknya itu sudah tersedia barcode, dan barcode-nya itu di-scan oleh kamera yang tersedia di sini. Nanti data yang di-scan itu dikirimkan ke internet melalui aplikasi yang ada di smartphone. Kalau boleh tahu kira-kira manfaat dari robot yang kalian buat untuk orang banyak itu apa, Mas? Yang sekarang ini dalam kondisi pandemi, Bu. Iya. Jadi kan ada juga yang social distancing. Iya. Kan dalam sektor logistik pergudangan khususnya, kan untuk memindahkan barang itu secara otomatis kita menggunakan sumber daya manusia. Jadi kita ganti dengan robot ini, dan objek yang dipindahkan dari robot ini langsung secara otomatis dikirim ke smartphone atau komputer. Berarti ini hanya prototipe dari robot yang akan kalian bikin ya? Ya. Oke. Ya, mungkin nanti ketika kalian lomba, kelebihan apakah yang ingin ditonjolkan dari robot yang kalian bikin ini agar bisa menang? Kurang jelas. Mungkin ada sesuatu yang bisa ditonjolkan dari robot yang kalian buat ini ketika kalian lomba pada tingkat internasional di Hong Kong besok. Menonjolnya scannernya ini, Bu, kameranya. Jadi objek yang telah dipindahkan itu secara otomatis datanya langsung kekirim ke smartphone. Oke, iya. Oke. Ini satu tim 4 anak ya. Jadi ada Handika Putra, ada juga Merisa dan Dinda. Ini empat anak ini semuanya berkolaborasi dalam membuat robot ini. Iya, Bu. Juru bicaranya siapa ya? Kenapa? Juru bicaranya nih nanti ketika lomba. Untuk presentasi kita semua berkolaborasi. Kolaborasi semuanya. Oke. Tentunya pasti menggunakan bahasa Inggris. Bisa dicoba nih ya. Kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris. Siapa nih duluan? Merisa mungkin. Merisa, ayo Merisa. Ya. Kalau kamu nanti presentasi nih, tapi dengan bahasa Inggris ya. Ya. Tunjukinlah kalau madrasah itu memang ahli, nggak hanya bahasa Arab, tapi bahasa Inggrisnya juga keren. Okay, this is our robot transporter with Internet of Things based camera. That product is transporter robot with an IoT based camera that has 16 sensors to read the line, and we have gripper that help to hold the object, and camera scanner the barcode that will send the data to the smartphone by MQTT application. And our robot, the dimension our robot is 12 centimeter long, 19 centimeter wide, and 13 centimeter tall. The benefit of our robot is we can learn more about physics engineering, robotics, and programming. Also, we can use the robot to avoid human skin touch, to avoid social distancing for this pandemic situation. And the robot can develop to be used in hospital and restaurant to deliver medical equipment and to deliver food, and we can use to in the warehouse. Oke, thank you. Keren ya, cakep banget bahasa Inggrisnya. Gimana mempersiapkan untuk bisa maju di tingkat internasional besok? Sudah siap ya anak-anak ini? Merisa, Dinda, Handika Putra, dan Musin Wafa. Sudah siap nih? 3 hari lagi loh. Insya Allah ya. Mental apa nih yang sudah ditanamkan oleh Pak Teguh buat kalian untuk bisa maju besok? Ya mungkin Handika Putra nih, saya belum dengar suaranya Handika Putra. Ya bisa diulang pertanyaannya. Iya, mungkin persiapan mental apa yang sudah kamu siapkan? Kan katanya Pak Teguh tadi, Pak Teguh sudah berulang kali menanamkan mental menjadi seorang juara nih. Ya dari Pak Teguh sendiri bilang kalau harus percaya diri, nggak usah
takut untuk bersaing dengan yang lain. Iya. Terus gimana nih dukungan orang tua? Support dari orang tua untuk bisa maju ke tingkat internasional. Orang tua sangat mendukung untuk mengikuti internasional ini. Iya. Bangga ya orang tua memiliki kalian nih, anak-anak seperti kalian yang bisa maju ke tingkat internasional. Oke, tetap semangat ya untuk bisa menjadi juara. Oke, baik. Telur Kemenang Jatim, itu tadi ulasan kita ya. Bincang-bincang kita dengan anak-anak dari siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi. Mungkin dari Pak Teguh ya, ada sedikit pesan untuk anak-anak yang mau maju ke ajang internasional besok, Pak. Oh ya, terima kasih, Mbak Isna. Pesannya untuk siapapun yang ada di Indonesia ini, kalian tidak usah minder, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Hidup hanya sekali, berikan yang terbaik untuk hidup kalian. Apapun yang kalian temui, ajang apapun, kompetisi apapun, masalah apapun, yakinlah masalah itu datang untuk membuat kalian jadi lebih kuat. Jadi selesaikan dan yakinlah itu bisa diselesaikan karena Allah sayang kita semua. Itu aja, Bu. Terima kasih, baik Pak. Sangat inspiratif sekali ya perbincangan kita, podcast kita pada kali ini. Kita berbincang-bincang dengan para juara yang mereka memiliki mental yang sangat kuat untuk menjadi juara. Meskipun harus bertanding dengan siswa-siswa di tingkat internasional, tapi mereka sudah dibekali dengan mental dan juga persiapan untuk bisa maju. Dan ternyata mereka juga berhasil menjadi juara pertama pada tingkat internasional. Yuk, kepada seluruh siswa-siswi madrasah di Jawa Timur, tetap semangat ya. Kalian pasti bisa untuk bisa menjadi juara. Nggak hanya nasional, internasional. Bersihkan, sabut menjadi juara. Tunjukkan bahwa madrasah memang benar-benar hebat, madrasah bermartabat. Baik, Telur Kemenang Jatim. Begitu tadi perbincangan kita dengan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi. Jangan lupa untuk tetap subscribe pada channel YouTube Kemenang Jatim, kasih like dan juga komentar pada link YouTube Kemenang Jatim ini. Sampai jumpa. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.